Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, masih dengan topik yang sama, yaitu mencapai kesucian. Dan malam hari ini adalah sesi yang kedua yang akan dibawakan oleh Pak James Rilatupat. Oke, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah berkumpul melalui pertemuan Zoom ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami pencerahan, supaya apa yang kami pelajari malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan itu boleh mengubah karakter kami semakin sempurna seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi Pak James yang akan menyampaikan pemaparan pembelajaran kami malam hari ini. Kami buka ibadah pendalaman Alkitab kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak James. Terima kasih Pak David untuk kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Iya, untuk malam hari ini mencapai kesucian sesi kedua, kita akan bersama-sama dalami 4 bagian, yaitu pertama kesucian dimulai di bumi. Kemudian kedua, apakah dosa dan kesucian itu. Ketiga, proses penyucian menurut Alkitab. Keempat, pengudusan secara aktif. Kita mulai dari kesucian dimulai di bumi. Banyak orang Kristen berpandangan keliru bahwa kesucian hidup tidak akan dapat dicapai di bumi ini. Ini semua kelirunya karena berpikir sama seperti agama-agama lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pandangan salah ini muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Karena mereka tidak memahami pengertian kesucian menurut Alkitab. Dan ini memang nyerempetnya kepada pembelajaran Alkitab yang disampaikan juga oleh pihak gereja ya. Kemudian yang kedua, bahwa mengapa ada orang Kristen yang tidak yakin bahwa mereka bisa hidup suci di bumi. Nah, kembali yang tadi, tidak memahami pengertian kesucian menurut Alkitab, karena sesungguhnya Tuhan tidak akan memanggil pulang ke surga umat pilihannya menjadi kekasihnya bila belum siap pulang ke surga. Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan berdosa sudah pasti memang menolak kasih karunia yang Allah sediakan. Ya. Jadi biarlah kita senantiasa hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, kemudian yang kedua tadi, mengapa ada orang Kristen yang tidak yakin? Hal ini disebabkan karena mereka berpikir bahwa selama hidup di dunia seseorang tidak akan dapat mampu mencapai kesucian berhubung dengan kodrat dosa di dalam diri manusia. Kemudian rancangan semula adalah manusia yang memiliki kodrat ilahi serupa dan segambar dengan Allah. Kalau proses itu dijalani, jadi tujuannya bagaimana manusia itu dikembalikan ke rancangan semula serupa dan segambar dengan Allah. Kalau proses itu dijalani, maka manusia bisa berhenti hidup dalam dosa dan berubah hidup dalam kekudusan. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4,
Tetapi harus ada perjuangan dari mengenakan kodrat dosa beralih mengenakan kodrat ilahi. Nah, itu di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Mereka berpikir bahwa kesucian itu seperti sebuah suasana, sehingga bumi yang sudah rusak ini tidak pantas disinggahi dan dihuni oleh kesucian. Nah, ini yang penting di sini, kesucian atau dosa terletak pada individu masing-masing. Jadi bukan suasana. Jadi tergantung pada individu masing-masing manusia yang harus mengalami dan menjalani kesucian adalah manusianya. Tidak masalah apakah dunia sekitarnya jahat atau tidak. Kemudian di bagian kedua, apakah dosa dan kesucian itu? Jadi ini bertolak belakang ya. Dosa itu apa? Sebaliknya kesucian itu apa? Sepertinya kelihatan terbolak-balik gitu, tapi nanti bagaimanakah sebenarnya kesucian yang dikehendaki oleh Tuhan? Banyak orang Kristen yang tidak mengerti kesucian yang harus dikenakan dalam kehidupannya. Untuk memahami bagaimana mencapai kesucian Allah, terlebih dahulu kita memahami arti dosa bagi umat Perjanjian Lama. Bagi bangsa Israel pada prinsipnya dosa berarti ketidaktaatan kepada hukum Taurat. Ya. Yang tertulis di atas loh batu dan sejenis alat tulis ya. Dalam hal ini dosa bagi orang Yahudi ukurannya adalah hukum Taurat yang tertulis. Tidak melakukan hukum Taurat berarti dosa di hadapan Allah. Sedangkan dosa di zaman Perjanjian Baru bagi mereka yang mengajar Injil pada intinya adalah penolakan di dalam dosa di zaman Perjanjian Baru bagi mereka yang mendengar Injil pada intinya adalah penolakan terhadap Yesus, ya, mengajarkan dan memberi hidup yang kekal. Jadi kata kuncinya penolakan terhadap Yesus walaupun sudah mendengarkan Injil. Kemudian yang penting juga kedatangan Tuhan Yesus ke dunia merupakan momentum, ya, momentum yang memaksa manusia untuk memilih kepada siapa mereka hendak berpihak. Jadi dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia, di bumi, sebenarnya tidak ada pilihan. Hanya satu pilihan, ikut Tuhan, titik. Nah, itu di dalam Lukas 11 ayat 15 sampai 23. Dalam teks ini Tuhan Yesus tegas berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai mereka. Lukas 11 ayat 23. Masih tentang dosa dan kesucian. Bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus berarti mereka berpihak pada kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu berarti bukan kuasa dari Tuhan. Artinya kuasa dunia atau mungkin keinginan individu. Ya, karena ini ada unsur kehendak bebas yang membuat kalau tidak pilih Tuhan berarti pilih dunia dan kemauan diri sendiri yang disebut sini kuasa kegelapan. Kalau mereka tidak melihat atau tidak pernah mendengar Injil secara memadai, tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka mereka tidak berdosa. Nah, di zaman sekarang ini rasanya sangat sedikit untuk orang tidak tahu tentang Tuhan Yesus karena perkembangan teknologi begitu pesat untuk tahu informasi, ya. Kecuali kalau di daerah-daerah tertinggal ya, itu masih ada suku-suku terasing, itu mungkin punya kondisi sama sekali tidak mengenal, tidak pernah mendengar Injil. Bagi umat Perjanjian Baru, kata dosa yang paling sering atau paling banyak digunakan adalah hamartia. Kata itu berarti suatu keluncasan atau meleset. Jadi ini kalau bicara meleset, dia bicara arah, ya. Tidak bicara perbuatan itu sendiri, tapi meleset arahnya. Ya. Kata hamartia itu sebenarnya dari pengertian katanya sendiri berarti loncat, tidak kena sasaran atau meleset. Sebenarnya kata itu sendiri secara etimologi
tidak mengandung unsur atau makna kejahatan. Itu yang tadi ya. Jadi arahnya saja, orientasi daripada perbuatan seseorang itu salah salah arah gitu orientasinya. Ibarat suatu target memanah atau menembak, bila tembakan tidak tepat mengenai pusat pusaran, target berarti meleset. Inilah amartia. Ya, jadi memang tujuannya ke papan itu, tapi tidak tepat di titiknya, makanya dibilang meleset, gitu ya. Jadi soal orientasinya yang uh, bisa katakan menyimpang gitu. Bagi orang percaya, dosa bukan hanya berarti melanggar hukum atau norma umum, tapi dosa segala sesuatu yang tidak sesuai atau menyimpang atau meleset dari kehendak Allah. Jadi tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi soal kesucian itu uh, harus berdasarkan ukuran seperti Bapa. Ini di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 48. Harus seukuran seperti Bapa. Ya. Orang percaya dituntut untuk hidup tidak bercacat celah. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kudus seperti Bapa. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. Untuk ini Paulus berkata, aku berusaha untuk berkenan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 9. Pengertian dosa menurut umat perjanjian baru ini penting sekali bagi orang percaya. Sebab inilah menjadi dasar hidup kita. Bahwa Allah memanggil orang percaya bukan saja sekedar menjadi orang baik, tetapi untuk menjadi sempurna. Tepat sasaran ya. Tidak meleset gitu. Ukuran kesucian kita adalah Allah sendiri, yaitu hidup selalu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kehendak-kehendak kita pun kalau ada harus disesuaikan dulu, cocok nggak ya dengan kehendak Tuhan. Dan memang untuk itu harus ada komunikasi, harus ada doa rutin, harus membaca Alkitab dan lain-lain gitu. Jadi melakukan hukum bukan tujuan bagi orang percaya dan umat pilihan yang menerima karunia Roh Kudus. Jadi sebenarnya lebih tepatnya melakukan hukum itu kita sudah beres lah, kita sudah pasti lolos. Nah, makanya dikatakan ini bagi umat pilihan yang menerima karunia Roh Kudus bukan tujuan untuk melakukan hukum gitu, karena kita sudah sewajarnya melebihi, sudah penuhi melaksanakan hukum. Orang yang menerima karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang beradab, bermoral mulia, dan tidak mendatangkan bencana bagi sesama, tanpa dibayang-bayangi atau ditekan oleh hukum. Kebaikan moral Allah atau kesucian Tuhan dapat menjadi naturnya, menyatu dalam jiwanya. Inilah kesucian yang sejati. Nah, ini yang bisa tercapai. Ini kesucian yang sejati kan goal ini. Tapi apa ya, melakukan hukum bukan tujuan bagi orang percaya dan umat pilihan yang menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini ada Roh Kudus, saudara kekasih, yang boleh saya tambahkan ini yang tidak mungkin kita lakukan karena pertolongan Roh Kudus. Kita mampu melakukan itu pembaharuan ya, pembaharuan sikap hidup kita untuk menuju ke dalam kesucian yang sejati. Berkenan di hadapan Tuhan adalah harta abadi yang tidak akan pernah bisa diambil siapapun. Tuhan tidak akan mengizinkan orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan masuk ke dalam kerajaannya. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan tadi soal pilihan? Tidak ada pilihan lain. Anda sudah masuk dalam pilihan percaya, jadi itu harus jadi fokus ya, sehingga pengertian Tuhan tidak akan mengizinkan orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan masuk ke dalam kerjaannya, itu Anda lolos dari situ. Orang yang gagal berkenan di hadapan Tuhan berarti gagal menjadi anak-anak Allah. Sebab anak-anak Allah yang benar memiliki ciri berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita masuk yang bagian ketiga.
Nah, dari di atas itu apakah memang kesucian masih ada di bumi, dan kedua tadi bagian kedua uh, perbandingan antara dosa dan kesucian. Dan sekarang yang ketiga, proses penyuciannya itu seperti apa, ya? Prosesnya itu seperti apa? Setiap orang percaya harus memahami bagaimana proses. Jadi ini kalau proses bisa tepat waktu, bisa lambat, atau bisa lambat sekali, ya. Atau proses pengudusan dalam hidup orang percaya yang alkitabiah. Hal ini sangat penting sebab pemahaman ini merupakan bagian dari pokok pengajaran keselamatan. Nah, keselamatan itu kembali kepada rancangan semula. Waktu dia perlu proses penyucian. Nah, waktu kembalinya itu tepat waktunya, terlambat atau sangat terlambat, itu persoalan. Tapi itu memang jujurnya Bapak Saudari yang tahu gitu ya. Banyak bagian dalam Alkitab menunjukkan hal ini. Dalam bahasa Ibrani kata menguduskan adalah kadas. Kata sifatnya kados. Kados sendiri berarti dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Kata ini biasanya digunakan dalam wilayah ibadah kepada Yahweh, atau berkenan dengan pengampunan yang diberikan Allah kepada umat Israel. Sejatinya pengudusan harus lebih dipahami sebagai suatu tindakan Allah melalui korban salib Kristus untuk menempatkan manusia pada status atau keadaan baru. Nah, ini ada kalimat lebih dipahami sebagai suatu tindakan Allah melalui korban salib Kristus menempatkan manusia pada status atau keadaan baru. Ini masih prinsip pasif ya. Secara pasif statusnya baru. Manusia telah berdosa. Berarti manusia berkedudukan sebagai pendosa yang tidak berkenan kepada Allah sesuai dengan standar kesucian yang Allah kehendaki. Nah, sesuai yang di atas, status atau kondisi ini menutup kemungkinan manusia berstatus sebagai anak Allah dan membuat manusia tidak lagi memiliki potensi untuk memiliki kemampuan moral seperti Allah. Ya, maksudnya itu kalau manusia berdosa gitu. Terus selanjutnya, pengampunan mengubah keadaan. Nah, dari yang berdosa terjadi pengampunan, itu mengubah keadaan dari manusia berdosa menjadi orang yang dianggap tidak berdosa. Proses ini paralel dengan penebusan. Amin. Ya. Ditebus berarti dibeli untuk memindahkan status. Nah, ini masih pasif ini. Penyucian pasif ya. Ini namanya penyucian pasif. Ini adalah perubahan status dan sekaligus membuka peluang kemungkinan yang nanti melalui proses pendewasaan manusia menjadi suci seperti Bapa kalau mau. Jadi sekalipun statusnya sudah tepat untuk anugerah ya, itu anugerah ya, tapi untuk menjadi serupa segambar itu melalui proses pendewasaan manusia ya. Atau dewasa dalam pengertian suci demi suci ya, perbuatan suci demi suci dilakukan. Itu Matius 5. Matius 5 ayat 48, 1 Petrus 1 ayat 16. Orang percaya harus berjuang, betul, untuk berkeadaan benar-benar menjadi benar atau suci. Nah, ini ada hubungan dengan kemelesetan juga ya. Kalau tidak benar-benar menjadi benar atau suci, maka pengurusan secara pasif atau pembenaran menjadi sia-sia atau batal. Iya, sayang. Sudah status pasif harusnya dia aktifkan gitu. Ya, respon apa sih maunya Bapak? Ikuti teladannya Yesus kan? Ya begitu. Nah, banyak khotbah dan pengajaran yang mengisyaratkan bahwa korban Tuhan Yesus sudah memberikan paket all in. Nah, ini pengkhotbah ini lagi. Nah, bukan bicara apa ya yang ditulis di Alkitab. Jadi pengajaran yang mengisyaratkan bahwa korban Tuhan Yesus sudah memberikan paket all in. Dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus atas semua perbuatan salah kita. Sudah sekaligus membuat kita berkenan kepada Tuhan. Sudah sekaligus ini yang menjadi pertanyaan. Hal ini membuat banyak orang Kristen tidak berusaha. Ini yang enggak
kata merah ya, warna merah ini tidak berusaha. Karena mikirnya sekaligus terima Yesus, waktu terima Yesus sekaligus sudah berkenan. Sehingga tidak ada usaha untuk bertumbuh secara profesional. Bertumbuh atau bicara itu ada pergerakan gitu. Dari yang biasa menjadi dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ada pergerakannya, perubahan, pertumbuhan, tetapi profesional. Ya. Nah, proses ini penyucian masih dilanjutkan. Pengudusan oleh darah Tuhan Yesus adalah pengudusan sepihak yang Allah lakukan tanpa peran manusia. Betul ya, yang tadi pasif. Inilah dimaksud bahwa keselamatan manusia bukan usaha manusia atau bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena anugerah Allah semata-mata. Nah, itu tadi dikatakan pasif itu adalah anugerah ya dari Tuhan. Nah, Allah mendidik mereka agar mereka dapat mengambil bagian dalam pengudusan. Jadi dalam untuk mencapai yang aktif, ya, pengudusan yang aktif itu kita dididik. Dididik di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Dalam hal ini pengudusan Allah memiliki dua aspek. Pertama, dikuduskan berarti diubah statusnya. Dikuduskan berarti kan itu ada kalimat aktif ini, dikuduskan kan gitu, kata kerja ya. Berarti ada kegiatan, jadi terjadi perubahan status. Dan yang kedua, pemberian potensi untuk kemungkinan manusia berkeadaan seperti Bapa. Yang potensi itu yang kita biasanya sebut dengan apa? Difasilitasi. Ya, Alkitab itu sendiri, dua persekutuan, dengan khotbah, tetapi ya dengan khotbah yang bagaimana dulu kan, itulah potensi yang memungkinkan kita bisa berkeadaan seperti Bapa. Hal kedua ini harus diresponi manusia agar berubah dari notos anak gampang menjadi anak yang sah atau huios. Perubahan dari notos ke huios melibatkan masing-masing individu. Jadi masing-masing individu harus berjuang. Kalau berjamaah itu hanya sesaat ya, tetapi kembali akhirnya diri kita masing-masing berjuang ya. Proses penyucian dilanjutkan. Banyak orang Kristen puas hanya sampai pengudusan di level ini. Maksudnya pasif ya. Mereka merasa bahwa pengudusan dalam hidup mereka sudah tuntas. Biasanya mereka juga percaya bahwa sakramen sudah cukup menguduskan. Nah, ini hati-hati. Sakramen sudah cukup menguduskan. Padahal sakramen tidak bisa menguduskan kalau hanya dari segi teknisnya. Sakramen menguduskan kalau dari segi esensinya. Apa maksudnya itu? Soal baptisan di sini, ya, jadi bukan teknis ditenggelamkan, dicelup, gitu ya, terus angkat kepala, itu teknis, tapi esensinya ini meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Tentu melalui proses pembelajaran firman Tuhan. Roma 6 ayat 4. Contoh lain misalnya perjamuan kudus yang menyajikan bukanlah roti dan anggur yang diminum dalam perjamuan kudus, tetapi darah Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, 4. Pengudusan secara aktif. Nah, ini untuk mencapai kesucian tadi yang sejati, proses ini harus dilalui yang aktif ya, pengudusan aktif. Kebenaran yang sangat penting untuk dipahami dengan benar dalam kekristenan adalah hal pengudusan. Iya, Anda pokoknya kita semua lah, mau tidak mau, kalau sudah pilih Yesus, proses ini dilalui gitu. Kita mesti lewati gitu. Pemahaman mengenai pengudusan ini mempengaruhi kualitas hidup orang percaya. Dipanggil dan dijadikan orang kudus. Yang ditulis oleh Paulus dalam banyak ayat dalam Alkitab. Bukanlah proses otomatis. Memang harus diperjuangkan. Dari hal ini jelas bahwa hidup adalah perjuangan. Lukas 13, 23-24. Untuk ini orang percaya harus memasuki proses pengudusan aktif. Ya. Pengudusan aktif artinya respon manusia terhadap anugerah. Nah, itu anugerah waktu terima itu masih pasif. Setelah kita meresponi itu, baru dikatakan pengudusan aktif.
untuk melepaskan karakter dosa ya, atau anugerah itu. Setelah itu kita melepaskan karakter dosa dalam diri agar tidak berbuat dosa lagi. Dengan demikian bukan hanya dosa atau masalah-masalah yang dianggap telah beres atau dibereskan, tetapi kemungkinan untuk berbuat salah lagi juga dihilangkan, tidak tiarap atau diam, tetapi hilang. Makanya itu mujizat nyata dalam hal ini karena hilang gitu. Itulah sebabnya 1 Petrus 1 ayat 17 diingatkan bahwa kalau kita memanggil Allah Bapa, maka kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Sebagai anak, kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena proyeksi keselamatan adalah agar kita serupa dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 28 dan 29. Model anak yang menyukakan hati Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah lakukan, kita ikuti Tuhan Yesus modelnya dulu. Dengan hal ini kita tahu ada dua jenis aspek pengudusan, aktif dan pasif. Hal ini sama dengan fakta adanya pengudusan oleh darah Tuhan Yesus. Pengudusan pasif, satu pihak dan pihak lain dikuduskan oleh firman, roh, kudus dan pengharapan. Jadi memang dikuduskan itu kata aktif ini ya, kata kerja. Mesti ikuti apa di firman, roh kudus dihadirkan untuk membuktikan terus semua dengan harapan-harapan tentunya seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Pengudusan oleh darah Tuhan Yesus adalah pengudusan untuk mengubah status. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, Kisah Rasul 4 ayat 13. Dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus tidak melibatkan peran manusia sama sekali. Manusia hanya menerima anugerah tersebut dengan percaya dalam nalar, hanya di pikiran. Nah ini yang garis miring, tulisan miring biru ini, pengurusan oleh darah Tuhan Yesus ini tidak otomatis menghilangkan kodrat dosa, sinful nature, atau watak dosa dalam kehidupan manusia. Kodrat dosa dapat dihilangkan melalui proses pendewasaan oleh firman dan pembentukan Allah. Ya, pembentukan Allah itu kalau kita sudah baik-baik, ya, pembentukan baik, tapi tetap ada lagi suatu persoalan-persoalan baru, itu Tuhan izinkan. Itu Tuhan izinkan untuk pembentukan seperti yang Dia mau gitu. Nah, kalau kata dikuduskan ini dihubungkan dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Ia menguduskan dirinya supaya orang percaya dikuduskan dalam kebenaran Yohanes 17 ayat 11. Maka berarti Tuhan Yesus berusaha untuk taat agar bisa menggenapi rencana Allah. Jadi Tuhan Yesus contoh menggenapi dan kita berikutnya juga mengikuti Dia untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Pengudusan Tuhan bukan hanya berhenti di mana orang percaya dipindahkan statusnya dari orang berdosa menjadi anak. Juga bukan sekedar diperbaiki karakternya, tetapi juga direncanakan untuk menjadi alat dalam tangan Bapa guna menggenapi rencananya. Nah, menjadi alat ini berarti kita bekerja juga untuk kepentingan lain di luar kita. Tadi kan di atas untuk pribadi. Jadi bagaimana untuk menghadapi pekerjaan Bapa, rencananya dalam kehidupan kita. Jadi untuk peduli ya, apa itu penginjilan, ya, dan itu semua dalam rangka ini. Rencana Bapa adalah membinasakan pekerjaan iblis. Jadi kerjanya membinasakan iblis di diri kita dulu, beres, baru ajak teman-teman lain, orang sekitar kita untuk bersama membinasakan pekerjaan iblis. Dari pribadi ke pribadi kumpul maupun secara komunitas ya. Hal ini sejajar dengan pengertian kudus dalam bahasa Ibrani karos, yang artinya dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Ya, kita akan terpisah dengan sendirinya apabila kita tegar ya untuk melakukan rencana Bapa dalam kehidupan kita. Semua potensi yang Tuhan berikan harus digunakan. Amin. Untuk meraih kesucian. Perumpamaan talenta yang ditulis dalam Matius 25 sesungguhnya lebih dekat bertanya dengan hal kesucian.
atau kualitas hidup yang harus dicapai seseorang. Juga dalam hal mencapai kesucian, kebenaran ini akan menggerakkan kita memperhatikan langkah kita setiap detik, menit, dan jam. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya? Kita harus membiasakan melakukan kehendak Tuhan tanpa perlu memaksa diri. Untuk itu, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini tidak bisa pakai akal sendiri ya, mesti bantuan kuasanya sehingga kita dimampukan. Orang Kristus yang tidak berani hidup suci berarti tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, mahal ya penilaian percaya itu. Percaya artinya menyerahkan diri kepada objek yang percayanya. Kalau seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia harus bersedia. Nah ini, percaya berarti harus untuk hidup dalam kesucian Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Demikian penyampaian kebenaran firman Tuhan dalam diskusi malam ini tentang mencapai kesucian. Dan kembalikan kepada Fit untuk memimpin diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparannya. Topik hari ini melanjutkan dari yang minggu lalu ya, kesucian dimulai di bumi. Karena banyak orang berpikir bahwa di bumi nggak bisa suci, sucian nanti di surga gitu kan. Nah ini ternyata kalau kita berpikir begitu kita juga salah ya. Jadi akhirnya tidak ada perjuangan begitu. Kemudian ketika kita berpikir dosa itu apa sih, kesucian itu apa? Wah, dosa tuh perspektifnya nggak boleh salah juga ya. Dosa bagi orang umat perjanjian lama dengan dosa buat kita nih perspektifnya beda. Kalau perjanjian lama dosa itu adalah melanggar hukum Taurat. Tetapi buat kita ini hamartia, meleset. Meleset dari apa? Dari kehendak Tuhan. Tuhan maunya begini, kita lakukan yang lain. Nah itu dosa. Jadi pengertian dosanya juga nggak boleh salah. Jangan kita berpikir, saya kan nggak bunuh orang. Saya kan nggak nipu orang. Saya kan nggak berzina. Saya kan nggak mencuri. Ya itu buat umat perjanjian lama. Kalau buat umat perjanjian baru, biarin kita nggak bunuh, nggak mencuri, nggak berzina. Tetapi tidak melakukan kehendak Bapa, dosa masih dosa gitu. Nah makanya perlu terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan itu apa untuk kita lakukan. Luar biasa ya, penyucian, proses penyucian dan pengudusan secara aktif. Nah kita mesti mengerti. Jangan kita pikir bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, udah nggak ada perlu usaha lagi, semuanya ditanggung oleh darah Yesus. Nggak juga. Soal kekudusan itu melibatkan perjuangan kita untuk bisa kudus. Jadi dikuduskan secara pasif dilakukan oleh darah Yesus, tetapi kita sendiri harus secara aktif menguduskan diri sampai karakter kita berubah. Wah, PR-nya jadi banyak ya. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini setelah kita mengikuti diskusi panjang yang seru. Kiranya apa yang kita bicarakan malam hari ini sungguh memberkati kita semua dan mencerahi pikiran kita ya. Dan kita semakin benar, semakin sempurna di matanya. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk bincang-bincang malam hari ini, pembelajaran malam hari ini yang kami terima. Kiranya apa yang kami dengar malam hari ini boleh mengubah hidup kami dan semakin kami disempurnakan. Terima kasih Bapak, kami mau beristirahat. Tuhan menyertai kami sepanjang malam hari ini. Kiranya kami dipulihkan kesegaran kekuatan tubuh kami, sehingga esok pagi kami bisa kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak James sudah. Ya, selamat malam Bu Remi. Ya. Parasma. Ya. Ini parasma.